Selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Kali ini kuliah online kita untuk materi sistem pendukung keputusan. Topik yang akan saya bawakan itu adalah mengenai eh, metode SAW. SAW atau sering disingkat sebagai Simple Additive Weight. Ya, eh, Simple Additive Weight atau SAW ini adalah metode yang sering disebut sebagai, kalau kita terjemahkan adalah simple, ini sederhana, additive weight itu adalah penjumlahan weight to bobot, atau sering disebut sebagai metode penjumlahan terbobot. Artinya nanti kita bicara kriteria nanti yang berdasarkan bobot persentase atau hitungan yang akan dikalikan dengan kriterianya. Nah, konsep dasar dari metode SO ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada alternatifnya. Pertama kali dikenalkan oleh Fishburne tahun 67 dan disempurnakan lagi oleh McCrimmon tahun 68. Nah, kalau kita bicara metode SAW ini adalah nanti seperti penjelasan sebelumnya saya sudah pernah sampaikan mengenai metode tabel keputusan dan pemohon keputusan, di mana dua algoritma tadi tidak menggunakan konsep normalisasi. Di sini di dalam proses metode SAW ada nanti kita akan terbiasa dengan menggunakan istilah kata normalisasi, normalisasi matriks keputusan, ya, di mana nanti dalam matriks ini nanti akan dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Untuk penjelasannya nanti saya akan sampaikan berikutnya. Nah, ini adalah satu bentuk formula untuk melakukan normalisasi, ya, seperti yang ada di layar. Di sini kita akan mengenal istilah ada namanya konsep dari keuntungan atau benefit, ya. Nanti jika atributnya yang sifatnya adalah biaya, ini adalah cost. Nah, ini yang di rumus variabel R ini itu adalah variabel dari proses normalisasi yang nanti akan kita lakukan. Nah, kalau untuk sesuatu keuntungan atau benefit, nanti rumusnya adalah seperti ini, ya. XIJ dibagi Max XIJ. XIJ apa? Nanti kita akan bicara mengenai konsep dari matriks yang saya akan jelaskan, ya. Jadi kalau fungsi dari itu benefit, itu nanti adalah menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk cost, rumusnya adalah ini, ya. Oke, di mana kalau kita bicara IJ-nya sendiri ini adalah konsep dari I adalah baris, J itu kolom, ya. Nah, untuk memudahkan rekan-rekan memahami apa itu benefit, apa itu cost, saya sudah coba gambarkan ke dalam bentuk matriks ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memudahkan rekan-rekan untuk memahami apa itu benefit, apa itu cost, membandingkannya. Oke, sebagai contoh, kalau kita lihat di sini adalah definisi benefit. Benefit ini adalah jika kriteria yang kita gunakan ini mempunyai nilai yang lebih besar, maka lebih baik. Artinya, misalkan kriterianya adalah kalau kita pemilihan vendor sepatu, ya misalkan harga, ya kita bicara mengenai nilai seperti ini, ya, nilai. Nah, kalau kita bicara nilai, kasus di sini di tabel ini nilai. Nilai ini yang saya maksud adalah kalau kita dalam hal melakukan suatu nilai, penilaian terhadap suatu produk adalah yang kita cari adalah semakin tinggi, ya. Semakin tinggi nilainya, maka nilainya semakin baik. Ini yang dimaksud dengan sini. Contohnya gimana, Pak? Contohnya adalah kalau kita perhatikan ini ada nilai A, B, C, D, E. Kalau diperhatikan, semakin tinggi nilainya, yang kita harapkan adalah yang semakin baik, ya. Sebagai contoh, kita pasti akan berharap untuk nilai itu nyari yang tertinggi, bukan yang terendah. Nah, ini adalah contoh dari benefit, ya. Sedangkan cost sendiri ini adalah kriteria yang mempunyai nilai lebih kecil maka lebih baik. Jadi sesuatu yang kriteria di mana nilainya lebih kecil itu akan menjadi lebih baik, ya. Sebagai contoh, misalkan seperti ini ya untuk prioritas. Misalkan nanti kasusnya adalah kita akan membeli suatu pilihan barang, ya. Misalkan kita mau beli barang, mobil, tanah, ataupun kita mau upgrade perangkat IT. Nanti seperti yang saya akan jelaskan di contoh slide berikutnya. Ya, nah kita lihat skala prioritasnya. Nah ini kita buat. Kalau satu ini adalah sangat prioritas, dua prioritas, tiga cukup prioritas. Kalau dilihat angkanya, definisi dari cost ini adalah nilai semakin kecil maka lebih baik, maka makin lebih baik.
Nah, kalau diperhatikan dinilai di sini sangat prioritas itu adalah kita nyari yang pasti adalah yang sangat prioritas. Nah, sangat prioritas ini dia diberikan nilai satu. Artinya dibandingkan satu dengan 3 satu ini adalah lebih kecil. Nah, satu lebih kecil dibandingkan 3 maka lebih baik, ya. Nah, pertanyaannya adalah, "Pak, bagaimana kalau itu bisa nggak saya misalkan bolak-balik?" Sebagai contoh, prioritas yang saya definisikan itu misalkan adalah sebagai cost, bisa nggak Pak prioritas jadi benefit? Nah, jawabannya bisa. Dengan catatan apa? Dengan catatan adalah bahwa sangat prioritas itu kita kasih apa? Nilainya jadi di 3, 2, 1. Ya, kembali ke teorinya dari benefit itu adalah semakin besar maka semakin lebih baik. Nah, jadi artinya apa? Yang membedakan nanti kita bicara cost benefit itu adalah tergantung kita dalam hal melakukan penempatan nilainya, ya. Kalau kita misalkan prioritas yang paling baik itu kita kasih nilai kecil, berarti itu adalah cost. Tapi kalau sesuatu yang nilainya kita anggap tinggi, ya, tinggi contohnya tadi adalah eee, nilai ini ya, ini kita kasih nilai A itu adalah semakin, baik. Ya kita akan cari nilai yang paling baik, bukan cari yang nilai rendah. Oke. Berikutnya kalau kita lihat, contoh berikutnya saya kasih lihat, untuk memahami, rekan-rekan, misalkan daya dukung. Nah, daya dukung ini misalkan kita mau membeli sesuatu, investasi yang tadi ya, misalkan ada mau beli tanah, mau beli mobil atau mengupgrade perangkat IT. Nah, misalkan saya, punya usaha di bidang consumer good, makanan-makanan gitu ya. Nah, saya pengen ekspansi. Nah, saya mau investasi uang saya, tahun depan itu kira-kira cocoknya mana? Apakah beli, apa namanya, pilihannya tadi ya, pilihannya, mobil, apa investasi ke tanah, beli kendaraan, atau misalkan upgrade IT. Nah, kalau kita bicara kriterianya, nah kriterianya misalnya daya dukung. Daya dukung terkait sama 3 pilihan ini kira-kira gimana? Saya kasih nilai. Kalau satu ini kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3 sangat mendukung. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan cost atau benefit, Pak? Ini adalah benefit. Kenapa benefit? Karena sesuai dengan definisinya adalah semakin tinggi nilainya, maka semakin baik. Artinya kita akan mencari yang sangat mendukung tuh nilainya berapa kalau 3. Bisa nggak dibuat jadi cost? Bisa, asal diberi apa? Nilainya adalah satu. Berikutnya, kalau kita bicara kecepatannya, saya kasih tanda tanya. Kira-kira menurut rekan-rekan kecepatan ini apa? Cost atau benefit? Kalau kita lihat, satu kurang cepat, dua cepat, tiga sangat cepat. Artinya dari kasus ini kita adalah apa, posisinya adalah semakin tinggi semakin baik, semakin besar. Berarti ini adalah benefit. Kita lihat, kalau untuk kebersihan, kriteria kebersihan. Satu sangat bersih, 2 bersih, 3 cukup bersih, 4 kotor. Nah, ini saya kasih tanda tanya yang rekan-rekan harus bisa jawab. Menurut rekan-rekan ini apa? Nah, ini adalah kalau kita lihat, semakin kecil kita akan paling suka adalah yang bersih. Artinya semakin kecil maka semakin baik. Ini masuk ke dalam kriteria yang disebut sebagai cost, ya. Oke. Nah, itu contoh dari penjelasan definisi dari cost dan benefit. Ya, ini saya gunakan biasanya kalau dalam hal mengajar untuk mempermudah analogi seseorang untuk memahami bedanya cost dan benefit apa. Baik, saya coba slide berikutnya. Ini adalah kalau kita bicara konsep dari SOW sendiri, atau ini ada namanya nanti nilai preferensi. Nah, nilai preferensi sendiri atau dilambangkan dengan variable V ya, ini adalah nanti yang akan digunakan untuk mencari menghitung semua. Kira-kira rankingnya siapa yang tertinggi, yang terendah dari tertinggi dan terendah. Nah, itu kita rumusnya adalah V ya. V ini adalah rumusnya dari jumlah dari J sama dengan 1 sampai N. N ini adalah kriteria. N ini adalah kriteria. Ya, kriterianya kalau misalkan seperti tadi contoh di sebelumnya, eh, kalau kita mundur ke belakang dikit, ini ada berapa kriteria? Ini ada satu kriteria nilai, daya dukung, prioritas, kecepatan, kebersihan. Ada 5 kriteria. Berarti nanti N-nya itu adalah N-nya adalah 5. Artinya kita akan mencari nilai V-nya ini sampai dengan 5. Nanti seperti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, V ini apa? V ini jumlahkan antara W. W ini nanti adalah weight, ya, bobotnya. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Bobotnya berapa? Bobot dikalikan dengan R. R ini adalah normalisasi, ya.
Jadi seperti yang contoh di ini, nanti kita akan bobot ini nilai berapa persen, bobotnya, daya dukung dari 5 kriteria ini kira-kira bobotnya berapa. Ya, nanti seperti yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, konsepnya adalah yang terpilih nanti yang direkomendasikan itu adalah nilai yang lebih besar, fee-nya yang lebih besar. Ya, jadi yang sistem akan merekomendasikan itu jika nilai fee-nya itu adalah yang lebih besar rekomendasinya. Baik, nah ini saya mungkin langsung ke contoh kasus. Contoh kasus dari misalkan ada suatu institusi perguruan tinggi ini ingin memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala sistem informasi atau kepala IT, IT head. Ya. Nah, ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan pemilihan. Yang pertama ini adalah tes pengetahuan sistem informasi dari sisi knowledge mengenai IT-nya seperti apa. Itu diwakili oleh variabel C1, praktek instalasi jaringan. Nah, ini jadi kriteria seorang kepala IT-nya juga harus tahu bagaimana instalasi jaringan. Ini diwakili oleh variabel C2, dan yang ketiga ini adalah tes kepribadian, psikotesnya ya. Seberapa besar nilai dari psikotesnya. Ini kita wakili dengan variabel C3. Tes kepemimpinan atau istilahnya tes leadership ini juga karena dia adalah sebagai kepala IT, ini harus dinilai leadership poinnya berapa. Ini diwakili oleh variabel C4. Nah, artinya kalau kita bicara mengenai kriteria, dalam hal ini kita ada 4 kriteria. Kalau kita bicara tadi N, rumus N tadi, N itu berarti N-nya adalah 4 ya, N 4. Oke, saya lanjut berikutnya. Nah, pengambilan keputusan ini, pengambil keputusan dalam ini adalah si kepala kampus atau sekolahnya adalah dia menentukan bobotnya. Bobot itu dari 4 kriteria tadi bobotnya berapa. Contoh C1, C1 tadi apa? Mengenai pengetahuan IT, ini bobotnya 35%. C2 ini apa? C2 itu adalah mengenai, coba kita mundur ke belakang, praktek instalasi, ya. Jadi pengetahuan mengenai instalasi 25%. C3 ini adalah mengenai tes kepribadian atau tes psikotesnya, itu adalah bobotnya 25%, dan C4 itu adalah kalau kita bicara leadership-nya adalah 15%. Nah, ini harus ditentukan di awal. Nanti saya jelaskan ada teori namanya AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, itu bedanya nanti saya jelaskan. Kalau SAW ini bobotnya ditentukan di awal. Maksudnya di awal apa, Pak? Di depan pada saat kita sebelum melakukan perhitungan. Ya. Oke, nah ini ceritanya ada 6 kandidat yang akan coba apply. Apply itu melamar, ada Indra diwakili oleh variabel A1, Roni sampai dengan Mira. Jadi ada 6 kandidat yang akan melakukan mengisi untuk calon kandidat kepala IT tadi. Nah, oke. Nah, berikutnya ini saya kasih contoh adalah kita buat tabel ya, buat tabel seperti ini ya. Tabel seperti ini, dari alternatifnya adalah kandidatnya sama kriterianya. Kita wakili aja C1, C2, C3, C4. Nah, pertanyaannya adalah eh, pertanyaannya adalah nilai nilai 70 Indra itu nilai 70, 50, 80 dan seterusnya itu dapatnya dari mana? Nah, ini prosesnya adalah misalkan seperti tadi kan C1 adalah tes semua. Jadi ini kan dinilai berdasarkan tes, tes manual. Ya misalkan, nah, seperti satu, tes itu harus dilakukan dulu ya. Setelah tes dilakukan, maka semua nilai tadi itu kan dikumpulkan, dikolek ya. Oleh siapa? Misalkan kita sebagai orang perancang dari metode SAW-nya. Dalam hal ingin membuat program kita buatnya dulu ini. Nah, ini kita harus bakukan, kita rumuskan dulu, kita hitung dulu secara konsep manualnya. Nah, ini kita masukin. Jadi nilai ini ya, nilai ini didapat dari hasil tes ya. Jadi ibaratnya kalau kayak saya sebagai pengelola hitungan SAW, saya udah terima matang. Matang dari mana, Pak? Dari misalnya dari orang HRD-nya. Nilai hasilnya semua saya dikasih ke saya. Hasil dari Indra, Roni, Putri, C1, C2 sampai 4 itu dikumpulkan. Nah, saya akan mapping atau masukkan ke dalam matriks ini ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah di proses normalisasi. Oke, proses normalisasi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rumus normalisasi itu adalah menggunakan rumus R tadi. Ya, karena kita lihat dulu, ini adalah karena kita bicara nilai, ya, karena kita bicara nilai,
Nilai itu apakah benefit atau cost? Ya, kembali ke definisi tadi. Yang dimaksud dengan benefit itu adalah semakin tinggi maka semakin baik, ya. Kalau cost itu adalah semakin rendah atau kecil maka semakin baik. Nah, untuk kasus ini kalau kita perhatikan adalah dalam hal nilai, kita akan cari yang nilai yang paling tinggi, ya, paling tinggi untuk dari beberapa kriteria tadi. Makanya ini kita gunakan rumusnya adalah rumus R, rumus, eee, benefit. Nah, sebagai contoh nanti tadi saya sudah bicara mengenai matriks, ya, matriks. Nah, tadi di sini ada penjelasan mengenai R11, ya. Nah, R11. Nah, R11, R21. Nah, cara dapatnya ngitungnya gimana? Di dalam konsep dari, SAW kita akan familiar dengan konsep matriks. Sebagai contoh ini adalah cara bacanya tadi adalah IJ, ya, I sama J. I itu adalah kolom, ya, I itu adalah kolom, sedangkan J adalah, sorry, I itu adalah baris, koma, kolom, ya. I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Ya, sebagai contoh, ini adalah namanya matriksnya dibaca satu-satu. Jadi ini satu-satu. Baris satu, kolom satu. Kalau yang ini, misalkan, berarti baris 2, kolom 3. Jadi nanti kita bicara R-nya adalah R2, 3. Kalau yang ini, misalkan kita lihat, barisnya adalah satu, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya adalah 3, 1, 2, 3. Jadi, sorry, ini ya, berarti barisnya kolomnya 2, atau kita sebut nilainya adalah nanti sel, saya sering sebut istilahnya sel 52. Jadi baris 5, kolom 2. Oke, kalau yang ini berapa? Kalau ini adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, ini 3. Berarti selnya adalah 4, 3. Ini untuk menunjukkan matriks nanti, ya, untuk menunjukkan matriks nanti. Oke, saya lanjut bagaimana cara menghitung proses normalisasi. Ya, normalisasi atau yang sering dilambangkan dengan variabel R sendiri, R, ya, R. Sebagai contoh, kita slide berikutnya. Nah, karena ini adalah rumus dari normalisasi dengan menggunakan konsep benefit, nilai itu adalah benefit, maka kita pakai rumus yang adalah XIJ, XIJ kalau saya tulisnya adalah XIJ per max, max XIJ, ya, tapi dari satu kolom tadi. Sebagai contoh, kita lihat baris satu kolom satu berarti adalah 70, ya, R11 ini adalah yang ini, ya. R11 adalah 70 karena kita mau cari nilai itu, R11 ini 70, ya, nilainya 70, max-nya adalah satu kolom ini. Jadi max-nya adalah max. Jadi untuk mencari R11 nanti rumusnya adalah 70, ya, per max 70, 50, 85, 82, 75, 62. Kalau saya selatkan seperti ini. Ya. Nah, ini 70, 50, 85, 82, 75, 62. Jadi per kolomnya ini berapa? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, ya. Dan untuk R11 berarti hasil hitungannya adalah bagaimana? 70, ya, karena 70 dicari nilai tertinggi dari maksimum ini. Dalam hal ini kita bicara adalah 85. Jadi 70 per 85. Hasilnya kalau dihitung pakai kalkulator adalah seperti ini. Berikutnya kalau kita hitung R21, ya. Kita mundur R21. Berarti R21 ini adalah R21 berarti baris kedua kolom satu ini, ya. Berarti nanti adalah karena ini masih max 50 per kolom ini, ya. Kalau kita 70, 50, 85. Oke, dia masih menggunakan kolom kriteria satu. Nah, ini ya, max-nya sama karena satu kolom dengan R11. Oke. Nah, hasil tertinggi adalah 85 maksimum dari elemen ini. Nah, kalau kita bagi hasilnya adalah 0,89. Nah, misalkan saya akan loncat R22. R22. R22 ini adalah berarti kalau kita lihat R22 berarti bentar saya hapus dulu ya. R22 itu berarti kita cari matriks dari baris kedua kolom kedua. Nah, ini. Jadi kriterianya nanti max-nya antara ini. Nilai maksimum tertinggi. Jadi 50, 60, 55, 70, 75, 50. Cuman yang kita cari adalah nilai atas atau pembilang penyebut atasnya, ya, nilai pembilangnya adalah nanti 60. Sebagai contoh R22 ini.
berarti 60 per max dari apa? Max 50, 60, 55 dan seterusnya, yang ini. Nah, kalau kita lihat nilai maksimum ini, ya, nilai tertinggi dari ini, itu adalah 75. Jadi 60 per 75 hasilnya adalah 0,80. Nah, rekan-rekan harus cari semua, ini dari R11, terus R12, ya, R13, karena tadi ada 4 kriteria, R14. Cari lagi nanti R21 sampai 24. Terus cari lagi R31 sampai dengan 34. Cari lagi R41 sampai dengan R44. Dicari nilainya, ya, dilanjutkan secara konsisten, ya. Nanti hasil dari pembagian ini saya hapus. Hasil dari normalisasi ini, masing-masing nilai matriks tadi itu akan kita masukkan ke dalam uh, hasil dari proses namanya normalisasi. Ya. Nah, sebagai contoh, ini adalah hasil yang sudah jadi. Ini adalah hasil normalisasi dari R11 untuk yang ini, ya. Yang ini adalah R12 baris 1 kolom 2. Yang ini adalah R13 baris 1 kolom 3. Yang ini adalah R14 sebagai contoh. Nah, kalau kita buktikan, ya, kita mundur, coba kita lihat. Nah, ini R11-nya 0,82, ya, 0,82 dan 0,67, ya, untuk yang satu baris. Nah, nih, ya, 0,82, 0,67, 0,82, 0,67. Sedangkan kalau kita bicara untuk R21, yang R21 ini adalah yang ini, ya. Ini adalah 21 untuk yang 059, ya. Yang ini adalah 22. Coba kita buktikan, ya. Baris 2 kolom 1, yang ini 21 adalah 0,59, ini adalah hasilnya 0,59. Berikutnya R22, 0,8, ini adalah 0,8, sama. Artinya nanti rekan-rekan buat proses hitungan itu secara konsisten. Yang tadi saya hanya berikan hanya sampel saja. Sampel itu hanya beberapa saja, tapi konsepnya sama. Jadi rekan-rekan kalau sudah memahami 4 step tadi, 4 step yang saya ajarkan ini, ya, harusnya untuk mengerjakan yang tadi saya cerita R11, 12, 13, 14, turun ke bawah R21, 22, 23, 24 itu harusnya bisa. Oke. Nah, berikutnya kita mulai mau masuk di step akhir itu adalah menggunakan bobot. Nah, tadi kan sudah di awal sudah ditentukan bobotnya, ya, 35, 25, 25% yang tadi. Cuman kalau kita konversi ke dalam bentuk desimal adalah seperti ini. Ya, ini 0,35 sebenarnya penerjemahan dari nilai 35%. Ya, ini matematik dasar kita di SD. Nah, berikutnya kita mencari nilai preferensinya seperti yang tadi rumusnya. Rumusnya adalah V. Jadi 0,35, ya, dikali ini adalah siapa tadi? Yang pertama itu V ini V1 sampai 5 ini adalah mewakili orang. Coba kita mundur. Nah, ada Indra, ada Roni, ada Putri, ya. Indra, Roni, Putri. Jadi nanti V1 ini adalah mewakili dari nama-nama. Ini adalah Indra, ini adalah Roni, dan seterusnya, ya. Indra, Roni, dan seterusnya. Nah, rumusnya V ini adalah tadi apa? Kita disuruh menjumlahkan, ya. Nah, saya coba loncat dulu ke teori dasarnya. Ini adalah V. Nah, tadi, ya. V itu adalah menjumlahkan W kali R dijumlahkan sampai berapa. Kalau dia ada 4 kriteria, berarti W dikali R, terus ditambah W kali R, dan seterusnya. Oke, seperti yang ada di contoh berikut ini, ya. Seperti yang ada di contoh berikut ini, yang rekan-rekan lihat, ya. Ah, coba kita lihat. Ini adalah hitung untuk rumus akhirnya sudah mendekati 0,35 ini. Jadi nanti 0,35 dikali 0,82. 0,82 dari mana? Punyanya si Indra, ya. Indra itu berarti yang ini. Nah, ini 0,82 ini yang nanti kita gunakan untuk perhitungan, ya. Jadi si V1 nanti untuk nilai R-nya ini R1 tadi saya jadi R1, R2, R3, R4. Nah, ini dikalikan dengan semuanya yang tadi, ya. 0,82, 0,7. Oke. Nah, berarti nanti yang berikutnya adalah
dikali 0,82. Ini dari mana nilai 0,82? Dari tabel sebelumnya yang tadi saya cerita. 0,25 ini dikali 0,7. Dari mana 0,67? Dari hasil normalisasi yang kolom 1, 2. Ya, 0,25 dari sini dikali dengan 0,594. 0,94 dari mana? Dari normalisasi yang sebelumnya yang ini nih, ya, punyanya si Indra 0,94. Terus kita kalikan lagi si siapa 0,15 bobot ini dikali 0,71. 0,71 dari mana? 0,71 itu dari tadi, dari hasil normalisasi yang ini nih 0,71 ya. Nah, baru setelah itu dikalikan semua ya, rekan-rekan mengalihkan ditambah dikalikan tadi sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah sekian. Nah, untuk yang kedua, yang tadi Indra Roni, ya misalkan untuk Roni, mewakili Roni, nilainya sama, 0,35 dikalikan ini, 0,25 itu dari sini, dari bobot, 0,25 ini dari bobot ini, 0,15 ini dari sini. Nah, berikutnya adalah 0,59, 0,8 dikalikan tadi. Ini dari mana? Ini dari hasil normalisasi eh, yang sebelumnya ini ya 0,9, 0,8, 0,96, 0,82 itu dipindahkan ke sini ya dikalikan. Nah nanti setelah itu dihitung jumlahnya ya dihitung jumlah. Nah rekan-rekan hitung terus semuanya. Nanti di dalam proses ini kita akan melakukan pembobotan siapa yang tertinggi. Kita lihat dari 6 orang ini, 6 kandidat nilai V1 sampai 6 itu kita lihat. Kita lihat ternyata yang nilai pertama rekomendasinya adalah yang V5, yang kedua itu adalah dengan nilai 0,939 karena paling tinggi, yang kedua adalah ini karena dia tinggi kedua, yang ketiga adalah ini 0,900, yang keempat adalah yang ini 0,8 7 sorry maaf 0,796, yang keempat, yang kelima adalah ini, yang keenam adalah ini. Nah, pertanyaannya adalah sebagai contoh hasil ini adalah nilai V1. V1 siapa? Kira-kira yang berhak itu rekomendasi kita lihat. Nilai V1 itu adalah V5 ya, maaf itu Ratna. Jadi dalam hal ini adalah Ratna yang direkomendasikan untuk memegang kepala IT. Nah pertanyaannya adalah, boleh nggak pengambil keputusan itu tidak memilih nomor 1 atau dalam hal ini V5? Jawabannya boleh. Tergantung dari apa? Tergantung dari rekomendasi. Alasannya apa? Ya, namanya juga sistem pendukung keputusan. Sistem hanya memberikan rekomendasi dukungan, tetap yang mengambil keputusan itu adalah si pengguna sistemnya. Artinya kalau dia mau ngambil yang kedua, ketiga, silakan aja. Ya. Oke, berikutnya adalah kalau saya tadi kan contoh menggunakan konsep dari apa SAW dengan menggunakan konsep mencari cost ya. Nah ini saya ada contoh lain ya, ada contoh lain misalkan eh, saya menggunakan konsep apa namanya menggunakan konsep SAW contoh kedua. Ini nanti kita akan gunakan istilah cost dan benefit. Ini sebagai contoh kasus adalah uh, sebuah perusahaan PT XYZ ini akan menginvestasikan sisa usahanya. Ya, beberapa alternatifnya dia akan mengidentifikasikan untuk kira-kira investasi apa yang cocok. Nah, dari rencana ada investasinya perusahaan itu akan menginvestasi alternatifnya adalah beli mobil box ya untuk distribusi barang, yang kedua beli tanah untuk bangun gudang baru ya karena tempatnya sudah full. Yang ketiga maintenance sarana IT untuk upgrade. Yang keempat adalah pengembangan produk baru atau inovasi. Nah dari empat alternatif tadi ada kriteria yang dijadikan concern untuk memilih alternatif tadi empat tadi. Yang pertama itu adalah adalah harga. Harga yaitu seberapa besar harga barang tersebut. Nah kalau kita bicara harga, harga biasanya adalah kita mencari harga yang paling murah. Semakin rendah, maka semakin lebih baik. Makanya ini saya sebut sebagai cost. Berikutnya adalah nilai investasi 10 tahun ke depan. Ini adalah benefit. Kenapa? Karena untuk benefit, kecenderungannya adalah kita semakin lama, itu adalah semakin baik. Itu adalah benefit. Ya, semakin besar, semakin baik. Berikutnya kalau kita bicara mengenai C3, itu daya dukung. Daya dukung itu bicara mengenai seberapa dukungan besarnya kalau kita membeli 4 alternatif tadi terhadap kinerja perusahaan tadi. Nah, daya dukung ini saya gunakan istilah adalah benefit. Kenapa? Karena benefit ini kalau diperhatikan adalah yang tadi, semakin tinggi, semakin besar, semakin baik. Jadi ini saya anggap gunakan adalah sub kriterianya nanti ada 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, 3
sangat mendukung. Ini adalah benefit. Prinsipnya adalah semakin tinggi semakin baik. Lanjut kalau kita bicara prioritas kebutuhan, ini adalah cost. Jadi seberapa prioritas kebutuhannya untuk melakukan, meeting tadi, ya, untuk membeli investasi tadi, ya. Subprioritasnya adalah satu sangat prioritas, 2 prioritas, 3 cukup prioritas. Artinya satu ini sangat prioritas, kembali ke teori dari cost, semakin kecil maka semakin baik. Ini makanya ini adalah menggunakan konsep cost, ya. 5 ini ketersediaan, seberapa besar kalau kita membeli 4 alternatif tadi itu ketersediaannya semakin bagus. Ya, ini ada beberapa kriteria. Satu, sulit diperoleh, ya, jadi kalau kita memilih 4 alternatif, satu sulit diperoleh, dua cukup mudah, tiga sangat mudah diperoleh. Ini saya sebut benefit. Kenapa benefit? Karena semakin tinggi semakin baik. Kalau suatu barang adalah semakin tinggi semakin semakin mudah diperoleh, itu maka semakin baik. Maka ini adalah saya kasih bobot 3, itu adalah disebut sebagai benefit. Nah, di dalam hal ini nanti kita bicara ada yang namanya bobot. Nah, bobot ini sudah misalkan saya tentukan ketentuannya adalah C1 yang tadi ya, alternatif kriteria tadi 25%, C2 15, C3 30, C4 25, C5 5%, ya. Jadi ini kriteria-kriteria tadi sudah ditentukan. Apakah bisa berubah? Ya, tergantung dari tentuannya. Oke, ini tadi sudah jelasin. Nah, ceritanya adalah hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, tadi kan C1 adalah, C1 kriteria ya, ada 5 kriteria. Eee, C1 itu adalah, harga harga harga. Nah, ini alternatif, yang tadi ada beli mobil, beli tanah, beli mobil, bangun gedung, sarana IT, sama misalkan 4 itu tadi apa ya, 4 itu adalah pengembangan produk baru, ya, produk baru. Yang C1 tadi saya sudah jelaskan ya, ini harga, ini investasi, C3 itu adalah coba kita lihat, C3 itu adalah daya dukung, ya, C4 itu adalah prioritas, ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini, ya, nilai-nilai yang ada di sini, ya, itu adalah hasil dari entrian. Jadi ibaratnya beli mobil, harganya berapa? 150 juta, dimasukin di sini, di matriks ini, kita buat matriks. Nah, kita lihat kalau mobil itu, pengembangan investasinya berapa? Kalau mobil kecenderungannya turun, ya, kecenderungan turun, makanya tidak kita libatkan, nilai kalinya tidak kita besarkan nilainya. Artinya saya asumsikan ini 15% aja. Tapi kalau misalkan tadi beli tanah ya, harganya 500 juta, tapi, nilai pengembangan investasi 10 tahun ke depan itu bisa 200%, artinya dia bisa berkembang nilainya. Nah, kalau C3 C3 itu tadi apa, C3 itu nilainya 2 berarti apa, C3 itu adalah 2 itu berarti cukup mendukung. Ya, jadi kalau kita beli mobil box, nanti untuknya terkait sama kinerja perusahaan ini cukup mendukung, dikasih 2 nilainya, ya. Cara bacanya begitu ya, dan seterusnya. Oke, ini dapatnya seperti tadi. Nah, untuk proses normalisasinya, ini kalau kita hitung adalah seperti ini. Nah, karena tadi adalah dia cost, ya, karena dia cost, R11 itu cost, ya, ini bicara mengenai ketentuan awal tadi di sini, ya ini ya, harga itu adalah cost, maka nanti kita gunakan rumusnya adalah rumus min, ya. Berarti R11 min, ya, tadi seperti rumus yang di awal, min buka kurung satu kolom ini, ya, satu kolom ini. Jadi 150, 500, 200, 350. Ini kita tulis, ya. 150, 500, 200, 350 per R11 adalah per 150 yang ini, nilai ini. Nah, kita bagi. Jadi yang terendah di ini, yang terendah berapa? Oh, ternyata yang terendah 150. Berarti yang ini kita pindahkan ke sini 150. 150 bagi 150 hasilnya 1. Nah, kita loncat ke R12 atau baris 1 kolom kedua. Nah, ini adalah C2 tadi apa? C2 itu adalah kita bicara mengenai nilai investasi. Ini adalah benefit. Kalau benefit, nanti kita gunakan rumusnya adalah rumusnya max. Ya, berarti R12 baris 1 kolom kedua ini atau 15, 15 per nilai ini. Ya, jadi max, kita pakai rumus max. Artinya kita nanti lakukan 15 per max dari tertinggi dari 15, 200, 10, 100 yang ini. 15, 200, 10, 100. Nah, kita cari yang tertinggi. Hasilnya adalah 15 per 200, 0,075. Dan seterusnya. Rekan-rekan cari lagi nilai
mulai dari R11 cari nilai R12 R baris 1 kolom kedua R1 R11 R13 R14 ya sampai di sini titik-titik-titik R41 sampai di sini titik-titik R44. Jadi nanti teman-teman cari semua, rekan-rekan semua, sampai nanti kita hasilkan bentuk normalisasi seperti ini ya, normalisasi. Ya, normalisasi ini adalah yang sudah menggunakan kombinasi dari rumus max dan min atau benefit dan cost. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di contoh sebelumnya, ini hasil normalisasi. Satu dari mana? Satu adalah hasil yang ini R11. Kalau 0,075 berarti baris 1 kolom kedua, hasil dari R12. Nah ini nih, R12 0,75. Kalau kita cari R21, baris kedua kolom ke-1 0,3 dapat dari mana? Dari sini. Ya, hitungan ini. Dan seterusnya. Rekan-rekan cari semua sampai dapat, baru nanti kita tadi sudah ditentukan bobotnya ya, bobotnya adalah tadi 25%, 0,15, 0,3, 0,25, 0,05 yang ada pembobotan dari 5 kriteria tadi ya. Nah, ini kita hitung V-nya, nilai preferensi ya. Ini 0,25 dari sini, 0,15 yang ini, 0,3 ini. Kita cara mappingnya. Ya. Kita cara mappingnya. Seperti itu ya, maaf. 0,25 seperti ini, 0,5. Nah, nilai 1, 0,75, 0,67, 0,51 itu dari mana? Dari hasil matriks sebelumnya ya, dari hasil matriks sebelumnya yang ini. Nah, ini 1, 0,075, 0,67, 0,51 ya. Nah, ini 1, 0,75, 0,67, 0, jadi dipindahkan aja dikali. Nah, setelah itu prosesnya itu dikali 0,25 kali 1 berapa ditambah 0,15 kali ini berapa, dan hasilnya adalah kalau kita hitung semua nanti rekan-rekan akan mendapat hasil ini ya. Nah, ini dihitung P1, P2, P3, P4 kandidatnya tadi. Nah, kalau tadi kan P1 beli mobil ya. Yang P2 itu adalah mobil beli tanah, bangunan, yang ketiga adalah sarana upgrade IT, yang keempat ini. Nah, dari hasil ini kita lihat alternatif 3 yang tertinggi ya. Oleh karena itu rekomendasinya adalah alternatifnya adalah menggunakan maintenance sarana IT ya. Mungkin itu saja dari saya penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di sesi berikutnya untuk materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.